Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Yadi Hartawijaya dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Dalam hal ini sedang mengikuti pelatihan MAOC untuk PPK TPC. Adapun yang akan saya kerjakan yang saat ini adalah membuat kerangka acuan kerja untuk jasa konsultansi perorangan pembuatan video kreatif pencegahan stunting pada ibu hamil untuk tahun anggaran 2024. Saya awali dengan latar belakang bahwa stunting adalah kekurangan gizi kronis yang diakibatkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting memiliki ciri-ciri proses pertumbuhan melambat pada anak, berat badan yang menurun, kemudian kekebalan tubuh yang rendah, perkembangan kognitif yang lambat, dan proporsi tubuh anak tampak lebih kecil dibandingkan anak-anak seusianya. Biasanya stunting mulai terjadi pada saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia 2 tahun. Kemudian pihak Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat anak-anak Indonesia. Stunting efek bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik, anak-anak juga akan mengalami gangguan perkembangan otak yang akan mempengaruhi kemampuan dan prestasi mereka tentunya. Selain itu, anak yang menderita stunting akan memiliki riwayat kesehatan yang buruk, karena daya tahan tubuh mereka rentan. Kemudian juga bisa permasalahan ini, stunting ini juga dapat menurun ke generasi berikutnya bila tidak ditangani dan disikapi dengan baik dan serius. Kemudian tujuan kegiatan pembuatan video kreatif ini merupakan pencegahan stunting pada ibu hamil adalah untuk memberikan edukasi melalui konten yang merupakan sebuah strategi definisi efektif atau strategi yang dinilai efektif dalam menangani stunting di kota X. Melalui pendekatan ini, kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan, perilaku yang buruk dapat dirubah, kemudian komunitas dapat terlibat secara aktif, dan kapasitas tenaga kesehatan dapat untuk ditingkatkan. Penting untuk memastikan bahwa konten edukasi disesuaikan dengan konteks lokal dan budaya, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kemudian upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan komunitas sangatlah penting dalam melaksanakan strategi ini untuk mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di daerah kita. Kemudian konten edukasi stunting juga sangat berpengaruh bagi masyarakat. Melalui konten edukasi ini, masyarakat diberikan informasi yang akurat dan jelas tentang stunting, penyebabnya dan dampaknya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Kesadaran yang tinggi diharapkan akan memotivasi orang tua untuk mengambil tindakan preventif atau mencari perawatan yang tepat jika anak mereka ada indikasi terkena stunting. Konten edukasi membantu mengubah perilaku masyarakat terkait pola makan dan praktik kesehatan yang buruk. Dengan informasi yang disampaikan melalui konten edukasi ini, orang tua dapat memahami pentingnya memberikan makanan bergizi kepada anak mereka sejak dini dan praktik pemberian ASI eksklusif. Pendekatan partisipatif dalam diseminasi konten edukasi melibatkan komunitas secara aktif. Melalui pertemuan komunitas dan sesi penyuluhan, masyarakat dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka, serta menciptakan lingkungan yang mendukung upaya-upaya pencegahan stunting. Kemudian C, ruang lingkup. Ruang lingkup daripada kegiatan pengadaan jasa konsultansi perorangan pembuatan video kreatif pencegahan stunting pada ibu hamil itu meliputi ada 3. 1. Mengumpulkan data penyebab stunting. Yang kedua, melakukan identifikasi permasalahan penyebab stunting. Dan yang ketiga, tentu saja menyusun aksi dari penanganan stunting itu sendiri. Yang D, kualifikasi. Yang pertama itu pendidikan minimal S1 ilmu komunikasi. Yang kedua, memiliki pengalaman sejenis yaitu pembuatan video kreatif. Yang ketiga, memiliki sertifikat keahlian dalam membuat konten video. Yang E, tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, tugas. Konsultan perorangan wajib menyelesaikan tugas sesuai dengan tema yang telah ditentukan dan menyampaikan pendapat lain sesuai yang tertuang dalam KK ini. Yang kedua, tanggung jawab.
konsultan perorangan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota X melalui pejabat pembuat komitmen atau PPK kegiatan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil sebagai penanggung jawab daripada kegiatan itu sendiri. Yang ketiga, penerima manfaat. Penerima manfaat ini secara khusus adalah ibu hamil dan anak-anak usia sampai 2 tahun atau rumah tangga dengan 1000 hari pertama kelahiran atau 1000 HPK, dan secara umum adalah masyarakat di Kota X dalam mencegah terjadinya stunting sejak dini. Yang F, output. Adapun output yang akan dihasilkan oleh konsultan dalam bentuk video kreator dan laporan akhir pelaksanaan pembuatan video kreatif pencegahan stunting pada ibu hamil. G, waktu yang diperlukan. Waktu pelaksanaan pembuatan kegiatan adalah selama 45 hari kalender. Yang terakhir H, yaitu biaya yang diperlukan. Biaya yang diperlukan atau dianggarkan untuk jasa konsultansi perorangan pembuatan video kreatif pencegahan stunting pada ibu hamil di Kota X adalah sebesar 30 juta rupiah, yang mana angka tersebut menggunakan anggaran pada dokumen penggunaan anggaran atau DPA Dinas Kesehatan Kota X untuk tahun anggaran 2024. Demikian KK yang saya buat. Kota X 10 Januari 2024, pejabat pembuat komitmen Yadi Hartawijaya, NIP 197801062005011005. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.